Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Mungkin ini adalah pertemuan kita yang pertama ya, karena sebelumnya dengan Bu Ika Widya. Maka pada pertemuan setelah UTS akan bersama dengan saya, dan di minggu ini kita akan membahas mengenai komunikasi dan perilaku konsumen. Oke, mungkin kalau di mata kuliah sebelumnya, di Psikologi Industri dan Organisasi, Anda sudah pernah membahas atau belajar sedikit mengenai consumer behavior atau perilaku konsumen. Maka pada mata kuliah perilaku konsumen atau psikologi konsumen ini, kita akan membahas lebih detail di setiap aspek atau domain bahasan di dalam perilaku konsumen. Dan salah satunya adalah komunikasi. Baik, sebagai dasar, ini adalah bagaimana alur komunikasi secara teoritik ya. Jadi ada proses di mana ada pengirim pesan, kemudian pesan tersebut disandi atau dikode gitu ya, disandikan menjadi pesan. Dan kemudian pesan tersebut disalurkan melalui sebuah media atau perantara atau kita katakan channel. Pesannya bisa macam-macam ya, bisa menggunakan orang lain, bisa menggunakan kalau di sini televisi ya, bisa menggunakan media massa yang lain, bisa menggunakan media sosial ya. Kemudian diterima oleh konsumen ya atau receiver. Nah, sebagai penerima pesannya. Nah, dari pesan yang tersampaikan ini kemudian di-decode ya, disandi di dalam kognisi gitu ya, proses mental individu sebagai konsumen tadi, dan kemudian terjadi proses yang namanya feedback di sini ya. Nah, ini adalah alur atau model komunikasi secara umum. Nah, di dalam konteks perilaku konsumen, sendernya ini siapa sih gitu. Nah, pengirim pesan ini biasanya adalah dari departemen pemasaran gitu ya. Bisa public relations, bisa spokesperson, bisa salesperson, bisa peers tadi yang saya bilang. Nanti kita bahas di dalam reference group misalnya. Mereka semua itu yang akan menjadi pengirim pesan. Nah, pesan itu sendiri bentuknya apa? Pesan itu bisa berbentuk iklan, bisa berbentuk testimoni terhadap produk atau merek atau layanan. Bentuknya itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa gambar, simbol, spokesperson, maupun yang lainnya gitu ya. Dan bisa juga ini merupakan perpaduan di antara semua bentuk tersebut atau sebagian dari bentuk tersebut. Baik, nah berikutnya mediumnya atau medianya apa? Tadi sudah saya sebut bisa media cetak, media broadcast ya, media yang lain juga bisa. Dan si receiver adalah konsumen. Nah, bentuknya nanti apa? Pengalaman pribadi dia, kemudian karakteristik kepribadiannya, motif dalam membeli. Nah, ini menjadi faktor-faktor individual dari perspektif konsumen yang mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen tersebut. Nah, ada dua model gitu ya yang digunakan untuk melakukan atau sebagai media persuasi. Kita sebut sebagai broadcasting yang mungkin teman-teman sudah sangat familiar, dan satu lagi adalah narrowcasting. Kita lihat apa bedanya. Jadi kalau broadcasting itu mungkin lebih familiar istilahnya adalah media tradisional yang selama ini sudah banyak digunakan gitu ya. Nah, media yang lebih baru ini ya, yang mungkin kemunculannya sekitar 10-20 tahun terakhir ini yang kemudian disebut sebagai media narrowcasting. Nah, kita lihat media tradisional atau broadcasting itu adalah meliputi berbagai media massa ya, seperti koran, radio, itu termasuk di dalam media broadcasting. Saluran komunikasi di mana seluruh penerima pesan menerima pesan satu arah yang sama dari marketer. Jadi receiver ini tidak bisa bersifat resiprokal gitu ya, atau dua arah. Jadi dia hanya bisa menerima pesan, tapi tidak bisa menanggapi atau bertanya langsung, atau mengirim respon langsung kepada sumber pesan. Nah, inilah yang dimaksud dengan media tradisional atau broadcasting. Nah, bentuk yang lain adalah penggunaan media baru yang kemudian dikenal dengan istilah narrowcasting.
Nah, kalau di dalam neurocasting tentunya adalah penggunaan berbagai media sosial ya, platform yang sekarang ini mungkin teman-teman sudah jauh lebih familiar penggunaannya. Nah, ini ya, jadi di dalam penggunaan media baru atau neurocasting, kita harus memperhatikan beberapa hal. Jadi pesan yang disampaikan melalui neurocasting itu setidaknya adalah mengandung ini, yang kita singkat dengan istilah akronim, namanya adalah ACIR gitu ya, kalau kita buat akronimnya. ACIR ini singkatan dari satu, addressable. Artinya bahwa pesan ini diarahkan pada segmen yang mana atau targetnya siapa. Nah, kita harus jelas mengclarify target pasar yang ingin kita sasar gitu. Siapa orang-orang tertentu atau target sempit tertentu yang ingin kita sasar. Yang kedua adalah customize. Setelah kita tahu siapa segmentasi targetnya, maka yang kedua adalah kita melakukan penyesuaian atau kustomisasi. Nah, customize ini berdasarkan misalnya data dari pelacakan data survei konsumen ya, atau online klik misalnya menggunakan target small group atau individual. Ya, jadi bisa menggunakan pelacakan IP address, GPS integrated pada HP, laptop, informasi cookies dan yang lainnya. Jadi benar-benar memanfaatkan kalau apa yang kita sebut sebagai kemajuan teknologi dan juga big data di situ. Yang ketiga ini adalah interaktif. Ya, jadi bagaimana menyajikan sebuah pesan yang menarik dan interaktif. Interaktif itu lawan dari tadi satu arah. Jadi bagaimana komunikasi antara marketer dengan atau si pemilik produk dengan konsumen itu bisa terjadi bersifat dua arah komunikasinya. Langsung bersifat dua arah. Nah, yang keempat adalah ini yang kita sebut sebagai respon measurable. Artinya bahwa respons dari konsumen apapun itu bisa kita ukur. Sehingga kita bisa mendapatkan feedback atau tahu bagaimana sih reaksi mereka terhadap produk atau rencana produk baru yang ingin kita launching, misalnya seperti itu. Ya, selanjutnya ini tadi sudah kita bahas di depan. Jadi ada 4 komponen dasar di dalam komunikasi konsumen gitu ya. Tidak hanya di dalam komunikasi konsumen sebetulnya, tetapi di dalam proses komunikasi pada umumnya itu selalu ada 4 komponen. Yang pertama adalah si sender ya, pengirimnya siapa. Kemudian penerimanya siapa, medianya apa, dan konten pesan sendiri yang ingin disampaikan itu apa. Jadi ada 4 hal tersebut. Dan yang tidak kalah penting, nah ya setelah ada pengirim, penerima, media, pesan, maka yang kelima tambahannya adalah feedback. Bagaimana konsumen bisa memberikan umpan balikan atau bagaimana produsen atau marketer bisa mendapatkan umpan balikan atas persuasi atau informasi yang sudah disampaikan kepada konsumen. Nah, dalam proses komunikasi gitu ya, selalu pasti ada tantangan atau hambatannya begitu. Tidak semua hal meskipun sudah direncanakan dengan begitu baik itu bisa tersampaikan dengan jelas, bisa diterima seperti apa yang diharapkan oleh si pengirim pesan gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai hambatan di dalam proses komunikasi. Demikian pula dalam komunikasi pemasaran. Kita lihat ya, yang pertama hambatan utamanya adalah adanya selective exposure, gitu ya. Jadi selective exposure ini terjadi pada individu si penerima pesan, adanya keterbatasan mereka atau selektivitas mereka dalam menerima informasi, gitu. Karena informasi itu masuk kepada seorang manusia ini kan jumlahnya jutaan stimulusnya, gitu. Nah, pada saat seseorang mendapatkan exposure sebuah iklan misalnya, tentu mereka juga pada saat yang bersamaan mendapatkan stimulus yang lain gitu. Ya. Nah, sehingga selektivitas konsumen ini akan mempengaruhi apakah pesan yang disampaikan itu masuk dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi selektivitas konsumen bagaimana ia memperhatikan pesan yang dipaparkan. Konsumen membaca iklan dengan seksama hanya produk yang menarik baginya. Dan dia akan cenderung mengabaikan iklan atau informasi produk yang menurut dia tidak relevan atau tidak sesuai kebutuhannya.
atau tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi needs dan wants. Jadi selektivitas itu bisa dipengaruhi dari dua hal tersebut. Time shift untuk skip iklan komersial di TV atau edisi personalisasi untuk mencegah iklan-iklan tampil di laman, ini juga bisa berpotensi untuk mempengaruhi gitu ya efektivitas pesan tersebut. Jadi kadang ada time shift gitu ya, ada semacam waktu pertukaran antar iklan gitu ya, yang memungkinkan orang untuk kemudian switch atau dia memilih untuk tetap memperhatikan atau mengabaikan pesan selanjutnya. Nah ini, jadi hal-hal semacam ini juga menjadi distraktor atau interference. Misalnya kalau Anda lihat di laman website gitu ya, sebuah iklan muncul, itu seringkali bersamaan dengan iklan-iklan yang lain. Nah, sehingga saking banyaknya iklan yang sama atau mungkin beberapa iklan muncul bersamaan, itu akan mempengaruhi level of atensi dari si konsumen atau calon konsumennya, begitu. Nah, itu juga menjadi masalah. Yang berikutnya, ini adalah karena psychological noises, ya. Jadi adanya kebisingan atau gangguan-gangguan psikologis gitu. Tadi terlalu banyaknya informasi yang masuk bersamaan itu berpotensi menghambat atensi konsumen terhadap sebuah iklan. Nah, ada strategi tentunya para marketer tidak kehilangan cara gitu ya untuk mengatasi berbagai kondisi tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan repeated exposure. Jadi iklan dilakukan berulang. Nah, kalau Anda perhatikan ada beberapa iklan yang menarik, yang unik ya. Mereka selalu menampilkan iklan itu repetitif sebanyak 3 kali. Gitu ya. Waktunya sangat singkat, tetapi dia mengulang iklan yang sama dengan pola yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut misalnya. Nah, itu juga ada kajiannya, ada penelitian empirisnya, kenapa kok 3 kali dilakukan gitu ya. Jadi salah satunya misalnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan iklan itu paling efektif jika dilakukan maksimal 3 kali. Nah, ini baru dari sisi frekuensi pengulangan, belum lagi nanti waktu tayang dan juga durasinya gitu. Nah, jadi ada pengulangan. Nah, pengulangan ini bisa ditampilkan di mana ya? Tentu tergantung tadi ya. Kita akan menggunakan media apa? Tayangan di video games pada saat Anda sedang bermain games gitu ya, atau di bioskop. Bisa juga tempelan-tempelan di elevator di sebuah mall atau gedung-gedung umum lainnya, stasiun, area rest area, itu toilet dan seterusnya, tempat-tempat umum. Kadang juga di bis ya, di body bis. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah strategi kontras. Nah, strategi kontras itu artinya kita harus mempelajari tren iklan-iklan yang lain seperti apa, dan dia harus bisa membuat iklan seunik mungkin yang berbeda dengan jenis-jenis iklan pada umumnya. Nah, ini memang sangat effortful gitu, artinya bahwa tim desainer iklan ini sendiri harus sangat kreatif gitu ya untuk menghasilkan sebuah sajian yang sangat unik atau berbeda dengan kebanyakan iklan yang lainnya. Yang ketiga itu adalah pemanfaatan teknologi digital, ya seperti big data misalnya. Jadi di sini bisa digunakan untuk mendesain dan juga mengirimkan pesan promosi yang customized. Nah, jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan tadi, bisa menggunakan paparan berulang, bisa menggunakan kontras effect dalam desain dan penyajian iklannya, dan juga bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu cara untuk mendesain dan mengirimkan pesan promosi yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, kalau di dalam teknologi-teknologi digital seperti kita lihat misalnya kalau Anda pernah melakukan pembelanjaan melalui e-commerce, itu kan data Anda sudah masuk. Jadi pencarian Anda pada produk-produk seperti apa, maka pada saat Anda melakukan melakukan penelusuran selanjutnya, nah iklan-iklan dari jenis produk yang Anda cari itu akan muncul yang pertama kali. Nah, itu salah satu cara atau strategi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengirimkan pesan promosi yang sifatnya customized. Nah, selanjutnya ini tadi membahas mengenai strategi yang dalam neurocasting yang kita sebut sebagai ACIR tadi ya, addressable advertising.
Nah, tentu dalam addressable advertising itu pesan yang ada itu harus di-custom atau disesuaikan dan tentu dikirimkan pada target segmentasi tertentu, ya. Misalnya dasarnya adalah perilaku belanja sebelumnya yang saya sebut. Gitu. Misalnya Anda menggunakan sebuah lapak belanja daring, ya, kemudian di situ Anda sedang mencari karena kebutuhan Anda misalnya mencari baju gitu ya, kemudian Anda mencari-cari baju dengan spesifikasi tertentu. Nah, maka pesan yang akan muncul atau Anda terima saat kemudian Anda membuka lagi laman yang sama, maka produk-produk itu yang akan muncul. Nah, advertiser ini bisa mengirimkan pesan pada users berdasarkan indikasi apa yang mereka sukai tadi ya, berdasarkan jejak pencariannya gitu. Dan contohnya ini ya, perusahaan percetakan mengirim pesan via SMS atau WA broadcast. Yang kedua, beberapa provider layanan internet memberikan reward subscriber yang mau menerima pesan via handphone atau HP gitu. Jadi ada aja cara-cara mereka untuk bisa mendekati konsumennya. Yang berikutnya ini adalah penggunaan data aggregators. Jadi menggunakan data-data dari browser, user gitu ya, Google misalnya, kemudian dari data pencarian mereka di Yahoo, kemudian Facebook dan yang lain sebagainya. Tentunya ini keuntungan besar bagi mereka yang memiliki platform tersebut seperti Google, Facebook, Yahoo itu ya. Beberapa perusahaan mungkin mereka membeli data tersebut sehingga bisa digunakan sebagai pijakan mereka dalam menentukan strategi pemasaran dan target segmen yang ingin dituju. Tapi dalam dunia saat ini, hal tersebut sudah menjadi hal yang seolah-olah sangat lazim atau wajar. Meskipun kemudian menjadi sebuah dilema atau pertanyaan juga gitu ya. Berarti data-data kita, data-data pribadi kita jadi bisa diakses oleh siapapun sebetulnya gitu. Nah, ini menjadi sebuah kontroversi tentu, tapi memang kalau kita lihat lagi kemudian ketika kita bersedia menggunakan sebuah platform media sosial, di situ sudah banyak term and condition yang diberlakukan dan kita mestinya membaca terlebih dahulu karena mereka juga sudah mempertimbangkan bahwa mereka akan mengakses data-data kita tersebut. Baik, nah kemudian specifically misalnya di Twitter, nah di Twitter ini menggunakan layanan pesan singkat ya, ini merupakan layanan pesan singkat yang paling populer digunakan. Karena sekarang ini memang yang sedang menjadi tren penggunaan sosial media adalah yang terbesar adalah Twitter gitu ya, salah satunya selain Facebook dan yang lainnya. Nah, salah satu contohnya adalah sebuah perusahaan soft drink. Jadi mereka memilih menggunakan iklan berbayar pada targetnya adalah pengguna Twitter yang masuk ke dalam komunitas fans sepak bola pro misalnya begitu. Jadi mereka masuk pada komunitas-komunitas yang spesifik supaya bisa menyaring orang-orang dengan kebutuhan yang sudah bisa diprediksi begitu. Ya, daripada mereka menggunakan satu senjata untuk membidik banyak segmen, mereka lebih memilih untuk menggunakan segmen khusus. Seperti itu. Demikian juga selain Twitter juga Facebook ya, banyak layanan iklan berbayar, itu juga biasanya mereka bisa menyasar pada komunitas-komunitas yang ada di dalam Facebook yang memang diestimasi sebagai komunitas-komunitas dengan kebutuhan terhadap sebuah produk tersebut yang lebih kuat. Oke, saya lanjutkan. Berikut adalah bagaimana kita mendesain sebuah pesan persuasif gitu ya. Yang pertama adalah tujuan pesan. Jadi kita harus tahu dulu tujuan pesan yang ingin kita sampaikan apa sih gitu. Apakah tujuannya adalah membangun kesadaran akan adanya pelayanan misalnya untuk awareness, ataukah untuk promosi, ataukah untuk menguatkan atau mencegah praktek perilaku tertentu, ini semacam psikoedukasi begitu, menarik pelanggan tetap, atau mengurangi disonansi pasca penjualan. Ya, tentu kalau tujuannya sudah spesifik jelas, baru kita bisa mendesain produk sesuai tujuan tersebut. Nah, setelah tujuannya sudah jelas, maka dilanjutkan dengan mendesain pesan. Yang pertama tentu kita harus memilih gambar dan citra gambar atau citra yang ingin ditampilkan. Kemudian menciptakan salinan iklan. Salinan iklan itu artinya bahwa ketika kita sudah punya satu prototipe, maka kita juga tentu harus membuat beberapa
prototipe atau iklan untuk segmentasi yang berbeda gitu ya. Misalnya kita menggunakan iklan untuk publikasi di media massa, maka tentu formatnya akan berbeda antara ketika iklan ini kita desain untuk di radio, dengan iklan itu didesain untuk misalnya di laman-laman sosial media, atau di website-website tertentu, atau juga dengan melalui iklan di televisi. Yang berikutnya adalah menggunakan message framing, ya, baik itu positif maupun negatif. Nah, konsep message framing ini adalah pendekatan yang sangat ekonomik, tetapi juga sekaligus banyak digunakan di dalam perilaku konsumen. Dan yang berikutnya adalah memilih, kita akan menggunakan pesan satu sisi atau pesan dua sisi, atau one side versus two side komersil atau advertising. Dan yang terakhir, memutuskan atau menetapkan urutan penyajian pesannya akan seperti apa. Oke, nah selanjutnya ini adalah jenis pesan. Nah, kita semua tahu ya, jenis pesan salah satunya adalah bentuknya gambar dan juga teks verbal. Nah, ini bentuknya pictorial dan teks. Ada sebuah quotes dikatakan di situ, one picture is worth 1,000 words. Jadi satu gambar saja sudah mewakili ribuan kata-kata aja. Nah, yang paling sulit adalah bagaimana kita menentukan sebuah citra yang bisa mewakili berbagai hal yang ingin kita sampaikan. Ini memang tidaklah mudah gitu ya. Tetapi tentu gambar ini jauh dirasakan lebih efektif daripada kata-kata yang terlalu banyak. Dan sebuah riset menunjukkan bahwa kompleksitas dalam desain iklan itu bisa meningkatkan atensi konsumen terhadap merek. Artinya semakin kompleks, semakin kita menggunakan berbagai bentuk, misalnya ada gambarnya, ada kata-katanya, ada suaranya gitu ya, ada background musiknya misalnya, yang semuanya ini bisa berpadu menjadi sebuah kesatuan yang koheren dalam menampilkan citra sebuah merek misalnya, itu akan meningkatkan level of awareness dari konsumen, ya, atensi mereka sekaligus sikap mereka terhadap iklan tersebut. Nah, terkadang para pemasar bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang sama, sehingga mereka menggunakan frase yang mirip dengan iklan-iklan lain yang serupa. Jadi kadang kita mendengar kok satu iklan, kok kata-katanya, jargonnya hampir sama ya, mirip-mirip dengan iklan produk yang lain sebetulnya, bukan dalam satu perusahaan yang sama gitu. Nah, ini sangat mungkin terjadi karena memang mereka juga bisa jadi diwarnai dengan nilai-nilai budaya, nilai ekonomi, nilai sosial yang sama gitu. Nah, contohnya misalnya banyak marketer yang menggunakan kata simple, simply, easy, honest, clear dalam iklan mereka. Nah, bisa aja ini ditemukan pada jargon beragam produk yang berbeda-beda. Nah, contohnya itu ya, simply fresh, simply orange, the simple joy of a wholesome breakfast. Ini kalau iklan-iklan barat ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan iklan di Indonesia? Nah, ini teman-teman seharusnya bisa mencoba nanti mencari tahu, ada nggak ya iklan-iklan yang memiliki kemiripan penggunaan kata-kata atau jargonnya. Gitu. Nah, yang kedua ingin kita bahas adalah terkait dengan message framing gitu. Jadi bagaimana kita melakukan pembingkaian pesan. Nah, konsep pembingkaian pesan itu sendiri sebetulnya berangkat dari salah satunya adalah prospek teori gitu ya. Ini bukan the only teori, tapi salah satu teori yang cukup familiar dan banyak digunakan di dalam pendekatan psikologi ekonomi atau behavioral economic. Nah, prospek teori ini ada banyak versinya juga. Ini yang ditampilkan ada dua, yaitu menggunakan atribut framing teori, artinya teori pembingkaian atau bagaimana kita melakukan strategi pembingkaian menggunakan atribut-atribut yang ada di dalam produk tersebut. Yang kedua adalah goal framing teori. Nah, beda ya. Goal framing teori ini juga bagaimana kita melakukan pembingkaian, tapi dari tujuan, setting tujuan yang ingin dicapai. Nah, message framing itu tepat
jika kita memperhatikan beberapa hal gitu ya dalam menyusunnya. Yang pertama adalah sikap dan karakteristik konsumen. Jadi kita perlu tahu dulu sikap dan karakteristik konsumen kita seperti apa, dan bagaimana juga karakteristik produk yang ingin kita tampilkan. Sebagai contohnya adalah ketika kita ingin menampilkan produk misalnya asuransi ya. Nah, produk asuransi itu tentu adalah produk yang berhubungan, misalnya kalau asuransi itu kan berhubungan dengan apa? Secure ya, jadi keselamatan, keamanan, perlindungan. Nah, dari situ kita bisa menentukan framing apa yang lebih tepat. Apakah menggunakan framing loss itu artinya kehilangan, atau menggunakan framing positif, atau gain, atau keuntungan. Nah, coba Anda pikir, ketika orang berorientasi pada keselamatan hidup, maka sebetulnya mana yang lebih kuat dia rasakan? Keinginan untuk secure atau mengurangi resiko kerugian atau kehilangan nyawa, ataukah orientasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Tentu jawabannya adalah mereka lebih berorientasi pada menghindari kerugian atau resiko kehilangan. Nah, maka framing negatif akan lebih cocok digunakan pada situasi untuk produk-produk atau iklan-iklan yang seperti itu. Berbeda lagi dengan gain, gitu ya. Kalau gain itu misalnya tentang produk-produk kecantikan, ya, atau produk ketika seseorang ingin tampil putih, tampil cantik, tampil langsing. Nah, tentu itu adalah ada sebuah keuntungan yang diraih. Kalau dia membeli produk tersebut, maka dia akan mendapatkan keuntungan apa. Nah, tentu karakteristik produk dan karakteristik konsumen ini sekali lagi menjadi faktor yang mempengaruhi kita akan menggunakan desain framing yang seperti apa. Nah, contohnya konsumen dengan need for cognition yang rendah. Need for cognition itu artinya konsumen yang memiliki kebutuhan kognisi atau keterlibatan untuk berpikir secara rasional, logis, dan deliberatif gitu ya, rendah, berarti dia tidak suka hal-hal yang berpikir berat. Dia lebih suka hal-hal yang menggunakan sense atau situasi afektif misalnya. Itu yang kita sebut sebagai konsumen dengan need for cognition yang rendah. Mereka lebih suka dipersuasi dengan iklan yang berbingkai negatif. Kenapa? Karena dengan iklan yang berbingkai negatif, mereka akan lebih dipengaruhi oleh rasa takut kehilangan gitu ya, dan mereka ingin menghindari kehilangan tersebut atau namanya bias negativity. Nah, kemudian contoh yang lain, konsumen dengan self image yang rendah, konsumen dengan self image mandiri, ya, orang yang mandiri, independen, lebih mudah dipersuasi dengan pesan berbingkai positif karena menekankan pada pendekatan tujuan. Sedangkan konsumen dengan self-image interdependent atau saling tergantung seperti itu lebih tergugah dengan pesan yang berbingkai negatif karena tujuannya adalah bukan mencapai sesuatu tetapi menghindari sebuah hal yang tidak diinginkan atau stress avoidance goal. Nah, ini menarik karena banyak sekali sebetulnya berbagai riset ataupun pembuktian empiris yang dilakukan terkait dengan penggunaan teori framing ini gitu. Jadi framing effect ini banyak dan luas digunakan untuk studi-studi di dalam perilaku konsumen. Nah, Anda pun kalau tertarik bisa mengangkat tema ini untuk riset di dalam skripsi Anda. Ya, kemudian juga untuk produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, tadi yang saya bilang, pesan berbingkai negatif itu akan lebih efektif. Ya, dan selanjutnya ini adalah berhubungan dengan tadi, kita mau menggunakan pesan satu sisi atau pesan dua sisi. Apa sih maksudnya one side versus two side message itu? Jadi kalau one side message itu menekankan hanya pada faktor positif produknya. Jadi dia berorientasi atau berfokus pada bagaimana mengunggulkan atau menonjolkan keunggulan produk tersebut. Dan berpura-pura atau seolah-olah itu tidak ada produk yang lain gitu. Jadi seolah-olah hanya dialah satu-satunya produk yang baik yang ada dan menjadi solusi bagi kebutuhan individu.
Nah, kalau pesan yang bersifat dua sisi, maka ini pesan yang mengakui adanya produk kompetitor lain di segmen yang sama, di lini produk yang sama. Dan di sini ada beberapa hal, misalnya kredibilitas iklan itu ditingkatkan dengan menyangkal superioritas beberapa fitur produk atau dengan tidak mengklaim bahwa produk itu adalah satu-satunya solusi universal. Jadi ini untuk penjelasan dari two-side message. Jadi artinya kalau kita istilahkan dalam istilah personality, yang one-sided message itu adalah semacam iklan yang narsistik gitu ya. Iklan yang berusaha untuk mengunggulkan dirinya sendiri gitu ya, dan sebagai bentuk bahwa produk itu adalah satu-satunya yang dianggap bermanfaat, efektif. Sedangkan two-side ini adalah karakter yang lebih down to earth atau lebih realistis gitu ya, bahwa dia menyadari adanya produk-produk yang lain gitu ya, tapi dia juga berusaha untuk mengunggulkan produknya ini, memberikan informasi bahwa produk dia memiliki keunggulan dibanding produk yang lain gitu. Nah, penjelasan bahwa produk tidak selalu efektif itu ternyata juga bisa meningkatkan kredibilitas iklan gitu. Jadi ternyata karakter bukan rendah diri ya, rendah hati gitu ya dalam personality individu itu kan kadang membuat orang jadi orang ini sudah, jadi semakin orang itu bisa seolah-olah tampak lebih positif, lebih tinggi gitu ya, karena kerendahan hatinya. Nah, demikian juga ternyata ini berlaku di dalam konsep marketing gitu atau periklanan, bahwa ternyata tidak tidak terlalu mengagungkan dirinya, produknya sendiri itu juga bisa meningkatkan level of sympathy atau sikap positif konsumen terhadap kredibilitas iklan tersebut. Jadi dia harus rasional mengakui bahwa dia tidak selalu, produk ini tidak selalu memiliki keunggulan, tetapi juga memiliki sisi-sisi keterbatasan gitu ya. Nah, keputusan menggunakan pesan one side maupun two side ini bisa dipertimbangkan karena ini juga harus memperhatikan bagaimana, sama dengan yang sebelumnya, karakteristik audiensnya dan level kompetisi yang terjadi dengan produk-produk kompetitornya. Oke, jika audiensnya itu adalah orang-orang yang kelompok yang friendly terhadap produk yang diiklankan, ya, awalnya mendukung posisi komunikator dan tidak mau mendengarkan argumen yang berlawanan, artinya kita sudah punya segmen produk yang sudah jelas mereka pernah menggunakan produknya, ya, maka iklan one side itu lebih cocok. Tetapi jika audiensnya adalah orang-orang yang kritis, ini mungkin lebih kepada produk-produk yang baru dan belum dikenal atau belum memiliki segmen pasarnya tersendiri gitu ya, belum memiliki kelompok komunitas konsumennya tersendiri, maka penggunaan two side ini akan lebih efektif. Nah, ada lagi strategi yang lain selain memilih tadi ya, kita mau pakai framing apa, kemudian kita menentukan mau pakai iklan satu sisi atau dua sisi. Yang ketiga ini adalah efek urutan ya, order effect. Jadi kita mau menekankan penggunaan primary effect, ya, efek yang muncul lebih awal itu lebih berkesan, atau kita mau menggunakan asumsi recency effect, iklan yang muncul belakangan, informasi yang muncul belakangan itu yang informasi yang akan lebih tersimpan lama di dalam memori individu misalnya. Nah, jadi urutan pesan itu berpengaruh terhadap reseptivitas konsumen. Dan beberapa riset menunjukkan iklan yang disajikan pertama itu menghasilkan greater effect. Ya, makanya itu disebut sebagai efek primer. Tapi ternyata beberapa riset yang berbeda menunjukkan bahwa iklan yang disajikan terakhir itu justru yang paling efektif gitu, karena ada namanya efek kebaruan gitu. Dia muncul lebih terakhir dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kalau dilihat atau dianalisis dari teori interferensi di dalam kognitif ya,
Maka informasi yang baru ini bisa menyapu atau menginterferensi memori-memori individu pada informasi yang lebih dahulu muncul. Nah, ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Nah, urutan ini juga penting digunakan untuk menjelaskan benefit produk di dalam iklan. Nah, in detailnya ya. Jadi urutan pesan itu bisa digunakan juga dalam kita memaparkan benefit produk. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jika level of interest konsumen itu rendah, maka poin terpenting tentu harus muncul pertama kali. Jadi manfaat yang paling besar itu harus kita tampilkan, harus kita expose pada urutan pertama. Kenapa? Karena itulah yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen, untuk mau memperhatikan iklan tersebut sampai dengan akhir. Sebaliknya, jika interest-nya sudah tinggi, artinya target segmentasi kita itu memang orang-orang yang sudah memiliki interest tinggi terhadap produk kita, atau misalnya memang perusahaan ini memang sudah perusahaan yang well known, sudah perusahaan besar, dan produk-produk yang lain sudah diterima dengan baik oleh lingkungan masyarakat atau segmen pasar yang dituju, ya, maka benefit produk itu bisa ditampilkan dalam urutan yang ascending. Ascending order itu artinya berarti dari yang terkecil atau yang dari yang paling lemah sampai ke yang paling kuat. Jadi ini kebalikan daripada jika interestnya rendah. Ketika ingin menyajikan informasi yang positif maupun negatif sekaligus, ya, misalnya laporan tahunan pemegang saham, materi yang positif harusnya lebih disampaikan terlebih dahulu, sehingga toleransi mereka terhadap informasi negatif itu menjadi lebih besar. Nah, jadi memang tidak bisa sembarang, kita harus mempertimbangkan pengetahuan-pengetahuan detail terkait dengan hal-hal semacam ini. Nah, selain daripada tadi ada framing, ada sisi iklan gitu ya, kemudian juga ada efek urutan atau order effect, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita menggunakan advertising appeals gitu. Kita mau pakai appeals yang seperti apa. Nah, misalnya ada 4 di sini. Yang pertama adalah comparative advertising. Jadi kita berusaha mengunggulkan produk kita dengan membuat komparasi pada produk yang lain. Nah, mungkin teman-teman bisa ingat juga salah satu contoh iklannya adalah iklan salah satu ini ya, apa sih, Indovision kalau nggak salah misalnya ya, dia berusaha untuk highlight produk dia gitu ya dengan menonjolkan kelemahan-kelemahan dari produk kompetitor lainnya. Kalau Anda coba lihat lagi bisa dicari iklannya seperti itu. Atau di gambar ini ya, jelas dia melakukan comparative advertising gitu antar produk kompetitor. Nah, yang kedua adalah fear appeals. Nah, fear appeals ini mungkin tadi konsepnya sedikit mirip dengan ketika kita membahas mengenai negative framing effect gitu ya. Jadi kita menggunakan negative framing. Nah, salah satunya adalah bisa dengan menampilkan fear ini. Jadi ya tadi misalnya iklan-iklan yang berhubungan dengan kesehatan, maka bukan yang ditonjolkan adalah bagaimana kita mendapatkan manfaat lebih sehat, tetapi akan lebih efektif jika kita menonjolkan bagaimana caranya mencegah dari resiko-resiko ketidaksehatan. Nah, kemudian, ada juga yang menggunakan humor appeals. Kenapa kok menggunakan humor appeals gitu ya? Karena iklan-iklan yang unik, kadang mungkin kalau dinilai iklan apa toh ini gitu ya. Artinya dari sekali kita mengamati iklan, kita tidak tahu sebetulnya iklan ini mau menyasar apa, memamerkan atau mempromosikan produk apa. Karena kemudian kita seolah-olah terbawa dengan alur cerita atau daya tarik daripada konsep yang diusung dari iklan tersebut. Nah, itu memang sengaja dihadirkan. Nah, ini yang disebut sebagai humor appeals. Dan yang terakhir, ini adalah sexual appeals. Ya, kalau di dunia barat tentu dalam berbagai kajian mereka kecenderungan atau preferensi atau disposisi seksual ini merupakan hal yang naluriah gitu sebagai setiap manusia, sehingga
hal-hal yang berhubungan dengan seksual itu tadi menjadi daya tarik tersendiri. Nah, makanya kenapa juga dalam iklan-iklan mereka cenderung menggunakan tampilan-tampilan seperti ini sebagai cara untuk menarik perhatian konsumennya. Nah, selanjutnya ini adalah tentang bagaimana mengukur efektivitas pesan. Jadi sama aja ketika kalau tadi kita bicara tentang bagaimana mendesain iklan yang efektif dan menarik, maka kalau sudah selesai iklannya dibuat dan dilakukan pemasarannya atau publikasinya, yang tidak kalah penting adalah kita juga harus mempersiapkan bagaimana cara kita tahu bahwa pesan tersebut tersampaikan sesuai harapan kita terhadap penerima pesan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pengukuran efektivitas pesan. Nah, ini adalah sebagai bentuk dari umpan balik komunikasi. Beberapa pengukuran, salah satunya adalah pengukuran terhadap customer satisfaction atau CSAT ya, Customer Satisfaction Survey, survei pengukuran kepuasan pelanggan. Kemudian juga bisa kita lihat efek persuasinya. Apakah mereka merasa senang, apakah mereka merasa puas, apakah mereka merasa tertarik dengan iklan yang disajikan. Yang ketiga adalah pengukuran terhadap efek penjualan. Ya, yang diukur berarti bisa jadi intensinya, ya, atau prediksi sales targetnya. Jadi misalnya tadi seberapa besar keinginan Anda untuk membeli produk setelah melihat iklan X tadi, misalnya gitu. Jadi dia ingin melihat atau memprediksi efek penjualannya, atau langsung menggunakan data objektif gitu. Jadi misalnya pasca iklan atau promosi dilakukan, maka kemudian dia memberikan sebuah rentang waktu tertentu dan melakukan pengukuran ya kepada konsumen terkait dengan iklan tersebut, atau dilihat dari nominal target penjualannya langsung gitu ya. Jadi pasca publish iklannya, maka diukur seberapa besar peningkatan pembelian produk yang dihasilkan. Dan yang berikutnya, yang keempat, ini adalah efek paparan media atau media exposure effect-nya, berarti yang diukur adalah paparan medianya. Dan yang kelima adalah pengukuran fisiologis. Ya, nah ini menggunakan teknologi yang lebih personal gitu ya. Jadi mungkin menggunakan sampel-sampel representatif dari konsumen dan jumlahnya tidak bisa terlalu besar gitu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Dan yang tidak kalah penting adalah dan umum digunakan ya terutama di domain psikologi itu adalah pengukuran sikap atau attitudinal measurement. Nah, oke, untuk umpan balik komunikasi masih di zona ini. Ya, komponen esensial di dalam komunikasi persuasif itu harus dilakukan sesegera dan seakurat mungkin, gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan pengukuran atau survei, misalnya ya dilakukan sesegera mungkin setelah publikasi diberikan, gitu, atau iklan ditayangkan. Jadi feedback verbal segera atau feedback komunikasi interpersonal. Nah, ini bisa beragam ya bentuknya, nanti bisa kita lihat. Dan feedback komunikasi impersonal. Jadi kalau feedback komunikasi impersonal ini berarti memanfaatkan media massa gitu ya. Jadi pengukurannya ini mungkin tidak bisa langsung, tetapi dari respons tindakan konsumen membeli atau tidak membeli. Ya tadi yang kita lihat sebagai pengukuran tingkat penjualan. Yang kedua, memperpanjang langganan atau tidak memperpanjang, ya, memilih produk tersebut atau tidak memilih produk yang bisa diukur dari kuantitas. Dan pengukuran derajat kepuasan konsumen ini bisa dilakukan melalui tadi semacam customer care gitu atau service center atau layanan hotline 24 jam, kontak-kontak online atau sekarang juga banyak chat-chat online 24 jam misalnya ya, atau email dan seterusnya. Nah, untuk mengukur efektivitas pesan itu juga tadi ya ada beberapa macam. Ini ada efek persuasinya, ada efek penjualannya, dan efek paparan medianya. Tadi sudah dibahas.
Ya, di dalam efek persuasi itu kita akan mengukur apakah pesan itu diterima, dipahami, dan diinterpretasikan sebagaimana yang diharapkan oleh si pengirim pesan. Saya akan berikan contohnya pada slide berikutnya. Dan kemudian efek penjualan tadi juga sudah saya sampaikan, dari pesan atau kampanye promosi yang dilakukan menghasilkan seberapa besar peningkatan dalam tingkat penjualan sesuai target pemasar. Nah, efek paparan media ini membeli data dari perusahaan yang mengawasi audiens media, contohnya adalah Nielsen nih misalnya ya, dan melakukan riset audiens untuk menemukan media apa sih yang paling banyak dibaca atau dikunjungi dan program TV yang paling banyak dilihat. Jadi ini yang kita gunakan untuk menetapkan kita akan beriklan di mana, menggunakan media apa. Jadi kita mempelajari dulu segmen target kita, segmented target kita tadi itu karakteristiknya seperti apa, termasuk dalam hal kemampuan digital literasinya, kemampuan penggunaan teknologinya gitu ya, artinya mereka lebih banyak menggunakan media apa di dalam mencari informasi gitu ya. Nah ini akan digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih media pengiriman pesan yang digunakan. Dan pengukuran fisiologis tadi ya, nah salah satunya yang populer itu adalah penggunaan eye tracking atau eye tracker ya. Jadi penggunaan eye tracking ini dengan pengukuran pergerakan bola mata gitu ya, gaze, saat melihat iklan produk, merek atau service. Jadi bentuknya adalah eksperimental. Kemudian juga bisa menggunakan analisis gelombang otak ya, melacak atensi dari aktivitas lecutan elektrik atau gelombang otak. Ini memanfaatkan semacam EEG ya, elektroencephalograph atau juga MRI atau fMRI, dan penggunaan model-model yang biasanya digunakan untuk neuroscience yang lain ya, bisa PET scan, bisa banyak sekali versinya, jadi tergantung pada apa yang ingin dilihat. Nah, contohnya tadi facial EMG ya, elektromyograph ya, ini adalah teknik melacak aktivitas elektrik dan pergerakan otot wajah sehingga bentuk emosi yang dihasilkan sebagai respon terhadap iklan itu bisa diukur melalui pengukuran fisiologisnya. Nah, kalau pengukuran fisiologis jelas lebih objektif, tidak mungkin bukan tidak mungkin berbohong, tapi tingkat akurasinya jauh lebih tinggi daripada penggunaan pengukuran sikap yang bisa termanipulasi. Tetapi juga hal ini punya keterbatasan ya, salah satunya tentu penggunaan teknologi seperti ini membutuhkan biaya yang jauh lebih besar gitu ya, dan juga jumlah sampel yang bisa digunakan jauh lebih terbatas. Nah, terkait dengan pengukuran efektivitas pesan, kalau Anda pelajari di dalam consumer behavior itu banyak sekali hasil-hasil riset ya yang menyajikan berbagai intervensi yang mereka coba aplikasikan dan melihat efektivitasnya. Nah, salah satu domain pengukuran kepuasan atau efektivitas pesan itu adalah melalui pengukuran sikap. Nah, pengukuran sikap ini zonanya psikologi sekali gitu ya sebetulnya. Nah, pengukuran sikap ini adalah untuk mengukur respon kognitif konsumen terhadap pesan, tapi juga bisa untuk sekaligus melihat respon afektifnya gitu ya. Jadi bagaimana tingkat keterlibatan dan keterlibatan konsumen terhadap pesan tersebut. Nah, sikap ini umumnya menggunakan skala ya. Skala bisa bentuknya adalah semantik diferensial, misalnya seperti skala Osgood gitu ya, yang misalnya kita mau melihat sebuah, misalnya kita ingin mengukur efektivitas pesan di website gitu ya, misalnya sebuah toko buku punya website untuk berjualan, kemudian dia ingin melihat bagaimana sikap konsumen terhadap layanan atau toko tersebut secara umum. Nah, salah satu dimensinya misalnya adalah tentang daya tarik dari desain atau tampilan websitenya. Nah, maka bisa aja nanti tampilan website itu kalau di skala semantik diferensial ya ini berbeda dengan yang model Likert. Misalnya ada tadi ya ada subtitlenya dulu, misalnya tampilan website
Nah, maka kemudian nomor 1, tampilan website itu ada di zona ekstrim kirinya dan ekstrim kanan, misalnya adalah yang satu bilang menarik, yang di ekstrim kiri itu dikatakan membosankan. Nah, itu adalah bentuk dari penilaian sikap menggunakan skala sematik diferensial seperti Osgood. Nah, atau contoh lain skala Likert atau Likert ini teman-teman sudah jauh lebih familiar karena skala-skala sikap di psikologi itu menggunakan skala Likert ya. Jadi misalnya ada sebuah pernyataan kemudian pilihannya adalah sangat tidak sesuai versus sangat sesuai atau sangat tidak setuju versus sangat setuju. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakan pengukuran domain sikap implisit gitu ya. Nah, ini juga sekarang ini sudah lebih banyak dikembangkan untuk melihat implicit attitude, terutama dalam setting perilaku konsumen ya. Nah, bisa dilihat pada 2 contoh artikel di bawah ini ya, saya masukkan. Ini adalah predictive validity of implicit association test. Jadi alat ukur yang digunakan ini adalah IAT atau implicit association test. Dan ini zonanya psikologi banget gitu sebetulnya. Jadi validitas prediktif IAT dalam kajian merek ya, sikap konsumen dan perilaku. Nah, Dominika Meissen dan kawan-kawan, ini Dominika Meissen ini adalah salah satu pakar di dalam bidang psikologi konsumen ya, yang banyak mengembangkan tentang penggunaan implicit association test ini di dalam konsep-konsep perilaku konsumen. Banyak referensi atau hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, bisa searching juga. Bentuk yang lain di sini adalah diversity and consumer behavior. Nah, ya ini ya. Diversity has received more attention in psychology than it has in consumer research. Nah, yet the role of diversity in marketplace is of ever-growing importance. In this review article, we discuss how true consumer appraisal, addressing consumer by their true personal identity rather than their false themselves. Nah, ini menarik juga karena ini juga hal yang lebih baru gitu ya di dalam pengukuran di dalam domain sikap konsumen gitu. Nah, lebih detailnya silakan dibaca karena ini menjadi isu-isu yang lebih kontemporer gitu ya dalam aplikasi perilaku konsumen lebih lanjut. Nah, selain itu ada juga penggunaan tes recall dan rekognisi ya, ini juga untuk melihat seberapa efektif konsumen mampu merecall dan merekognisi informasi yang dipaparkan dari sebuah iklan. Itu salah satunya ada pengukuran namanya the after recall test. Jadi pemirsa TV atau pendengar radio misalnya setelah dipaparkan sebuah iklan, kemudian hari berikutnya mereka akan ditelepon atau didatangi gitu ya kalau masih cara konvensional, kemudian ditanya atau diinterview terkait dengan tayangan iklan kemarin, apa sih iklan yang Anda lihat, kemudian apa yang Anda ingat, apa kesan Anda, dan seterusnya. Jadi partisipan diminta menggambarkan iklan yang mereka lihat atau dengar. Nah, ini menggunakan studi kualitatif gitu ya, karena kemudian tema-tema sentral apa saja yang muncul ini yang menjadi bahan analisis, seperti kayak menggunakan analisis konten di dalam pendekatan kualitatif. Nah, ini juga di sini jurnal ini menunjukkannya moderating effect of prior ban usage on visual attention to video advertising and recall. Ya, jadi bagaimana mereka menghasilkan atensi dan recall ya. Jadi dia melihat bagaimana efek moderasi dari penggunaan merek utama gitu ya pada atensi visual terhadap iklan video dan juga proses recall-nya. Nah, ini menggunakan eye tracking gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang. Terus yang tadi juga penggunaan berbagai pengukuran aktivitas gelombang otak. Nah, ini ya consumer neuroscience based metric, predict recall, liking, viewing rates in online advertising. Jadi menarik sekali sebetulnya kajian-kajian tentang perilaku konsumen ya, karena berkembang sangat pesat dan semakin meluas. Nah, ini juga bentuk dari yang lain. Jadi di sini adalah
masih di tes recall dan rekognisi. Ini ada pembandingan gitu ya, komparasi antara penggunaan alat ukur untuk melihat brand origin salience gitu ya, bagaimana kemenonjolan atau kekuatan dari sebuah merek aslinya gitu ya. Nah, ini ada Boreka versus Bora yang digunakan. Jadi ini adalah contoh-contoh dari pengukuran efektivitas yang semakin diverse, semakin banyak digunakan di dalam dunia perilaku konsumen. Gitu ya. Di sini bisa Anda lihat antara Bora dan Boreka ini ya, definisinya customer ability to recognize the origin of brand. Yang Boreka, consumer ability to recall the origin of the brand they are aware of gitu. Jadi bedanya di situ. Kemudian tugasnya menggunakan tes rekognisi yang di sini aided recall task. Kemudian di sini produknya yang digunakan 10 kategori produk, yang di sini menggunakan single kategori produk. Metodenya juga ada di sini dijelaskan. Nah, teman-teman kalau memang lebih tertarik, silakan dibaca lebih lanjut dan sekali lagi saya bilang zona-zona pengukuran di perilaku konsumen ini masih jauh lebih terbatas, terutama di Indonesia. Jadi kalau kita bilang kalau Anda tertarik dengan punya minat lebih kepada bidang konsumen gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini masih sangat luas bisa Anda eksplorasi sebagai dasar digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut. Nah, ini juga saya tambahkan contoh-contoh dari customer satisfaction survey gitu ya, atau survei kepuasan pelanggan. Sekarang sudah nggak terlalu ribet, Anda bisa nggak perlu mengembangkan sendiri, sudah banyak template-template atau konten-konten yang disajikan dari banyak provider gitu ya. Salah satunya misalnya Survey Monkey, ini bisa Anda lihat, itu saya cantumkan juga linknya, Anda bisa lihat sendiri. Customer satisfaction survey template ya, jadi pertanyaan survei kepuasan pelanggan misalnya, how likely is it that you recommend this company to a friend or colleagues? Nah, ini menunjukkan seberapa positif sikap Anda dan seberapa Anda berminat untuk men-sharekan informasi ini kepada rekan atau lingkungan social circle Anda. Nah, ini ya. Kemudian juga ada pertanyaan lain ya, ini ada banyak pertanyaannya, saya ambilkan sampel saja. Untuk pertanyaan poin 3 ya, which of the following words would you use to describe our products gitu ya. Jadi mana kata-kata yang menunjukkan ini karakteristik produk. Ini untuk menunjukkan karakteristik produk. Atau nomor 9, how likely are you to purchase any of our product again? Nah, ini untuk menunjukkan repetitive buying atau pembelian berulang terhadap produknya. Nah, itu kemudian juga ada contoh yang lain, bukan dari Survey Monkey, ini dari Qualtrics. Qualtrics ini juga untuk survei dan Anda bisa gunakan juga bahkan untuk penelitian survei Anda, gitu ya. Nah, salah satu template yang disajikan di situ ya, langsung dia to the point untuk melihat misalnya intensi atau kepuasan konsumen itu dengan how satisfied were you with apa? Ya tergantung ya produk yang mau Anda ukur apa. Mulai dari extremely dissatisfied sampai di extremely satisfied. Nah, ini yang bentuk Likert seperti ini. Ya. Atau ini. Jadi, based on your most recent experience, please rate your satisfaction with Qualtrics for each of the following. Gitu. Nah, ada dimensi atau ada aspek-aspek yang ingin diukur. Misalnya kualitasnya, nilai produknya, pengalaman pembeliannya gitu. Nah, di setiap item ini ada pilihannya yang sama seperti ini. Ya, ini bentuk skala Likert. Atau yang ketiga ya, how often do you typically use products or service from apa? Jadi seberapa sering dia sudah menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Nah, ya. Oke, atau menggunakan bentuk yang lain yang disebut sebagai Net Promoter Score, gitu ya. Jadi ini adalah pengukuran dalam program-program pengalaman pelanggan. Jadi kita bisa mengukur loyalitas pelanggan terhadap perusahaan dan menggunakan hanya satu pertanyaan tunggal dengan rentang skor minus 100 sampai dengan
plus 100 atau bisa minus 10 sampai dengan plus 10. Tapi kalau yang ini memang sudah standardized gitu ya, di mana skor semakin tinggi berarti semakin baik. Nah ini ya, jadi contohnya aja, on a scale of 0 to 10, how likely are you to recommend Qualtrics to a friend or a colleague? Nah jadi seberapa kamu akan merekomendasikan ini gitu. Kalau kamu suka banget, pasti kamu akan memilih di spektrum paling kanan atau semakin ke kanan. Nah ini tentu ada perhitungan skornya tersendiri gitu dan sudah ada programnya. Ya tentu kita harus berbayar ya untuk menggunakan pengukuran seperti itu. Nah, nanti kemudian konsumer itu akan diklasifikasikan menjadi 3 ini ya. Kalau skornya antara 0 sampai 6, maka mereka masuk klasifikasi detractors ya. Mereka adalah konsumer yang tidak bahagia, tidak puas, yang bisa menghancurkan citra produk kita gitu ya. Melalui ujaran-ujaran kebencian atau ujaran negatif terhadap produk kita yang disampaikan kepada orang lain atau social circle-nya. Nah, yang kedua ini adalah kategori pasif. Nah, pasif ini kalau skornya 7-8, ini artinya mereka puas, tapi ya puas saja gitu, just okay gitu ya. Tapi tidak antusias sehingga ya hanya untuk dirinya sendiri, cukup dia sendiri yang tahu dan dia tidak punya keinginan untuk menyebarkan nilai manfaat yang dia rasakan itu kepada orang lain. Nah, yang tipe yang diharapkan tentu yang promoters ini ya. Kalau promoters skornya 9-10, ini adalah loyal enthusiast. Jadi mereka adalah orang-orang yang antusias dan sangat loyal yang akan terus membeli produk kita sekaligus mempromosikan dengan gratis gitu ya. Nah, ini adalah target promoter yang sangat diidamkan oleh para pemilik produk atau pemasar gitu. Nah, itu tadi materi kita tentang komunikasi gitu ya, dan juga perilaku konsumen. Saya punya beberapa hal ya. Jadi yang pertama adalah tadi kita belajar tentang message framing, ya ada positif dan negatif framing, ada one side to side message serta order effect. Nah, silakan Anda cari-cari contoh iklan yang menerapkan konsep-konsep ini dan berikan penjelasan singkat mengapa iklan tersebut Anda gunakan. Jadi Anda cari iklan, kemudian Anda coba analisis atau identifikasi, dia menggunakan kalau dari dimensi message framing-nya, dia menggunakan positif atau negatif, kalau dari jenis tadi sisi pesannya, dia pakai one side atau two side, kalau dari order display-nya, dia menggunakan recency atau yang primary effect, ya, atau bahkan mungkin yang menggunakan tengah-tengah gitu, dan berikan penjelasan mengapa Anda memilih produk tersebut. Yang kedua, apa yang kalian pahami tentang advertising appeals? Tadi ada 4 ya, komparatif, fear, humor, dan sexual appeal. Dan dalam situasi konsumen seperti apa sih menurut kalian jenis appeals tersebut efektif digunakan? Kalau Anda punya contoh langsung, bisa menggunakan juga satu iklan yang Anda coba tampilkan dan dibahas gitu ya. Oke, nah silakan ini dibuat dalam format PDF dan unggah ke Google Classroom sebagai bukti kehadiran. Nanti saya susulkan setelah materi ini selesai Anda simak ya. Saya akan susulkan untuk Anda bisa mengupload file tersebut. Itu bukan sebagai komponen nilai, tapi mungkin nanti bisa saya pertimbangkan jika memang nilai Anda perlu ditambah, gitu ya, dalam tanda kutip, pertimbangan yang lain. Tapi yang jelas ini sebagai bukti bahwa ini adalah kehadiran Anda dalam pembelajaran. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat teman-teman, tetap semangat dan sampai jumpa untuk materi-materi selanjutnya.